Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki dengan NIM 19959011. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis resiko investasi pada instrumen pasar uang dan pasar modal dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pentingnya keputusan investasi. Perencanaan keputusan investasi ini sangatlah penting karena beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, dana yang dikeluarkan untuk keputusan investasi sangatlah besar dan jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali. Dana tersebut dalam jangka pendek ataupun diperoleh secara sekaligus. Selanjutnya yaitu dana yang dikeluarkan atau terkait dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menanggung selama jangka cukup lama untuk bisa memperoleh kembali dana tersebut. Dengan demikian akan mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lainnya. Selanjutnya yaitu keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya over atau under investasi yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Misalnya penjualan terlalu besar sehingga membeli peralatan yang besar dengan investasi juga besar. Ternyata permintaan kecil, akhirnya banyak kapasitas yang menganggur dan biaya tetap atau penyusutan sangatlah besar. Demikian sebaliknya. Selanjutnya yaitu keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat memperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. Selanjutnya yaitu risiko investasi di pasar modal. Memprediksi risiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya frekuensi harga atau menurut Harto dan menurut Harjo 2002 bahwa risiko-risiko yang mungkin dihadapi investasi terhadap investasi tersebut antara lain yang pertama yaitu risiko daya beli. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya investasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Selanjutnya yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya merugi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Selanjutnya yang ketiga yaitu risiko tingkat bunga naik. Tingkat bunga biasanya akan menekat harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Selanjutnya yaitu risiko pasar. Apabila pasar bergairah atau bullish, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi begitupun sebaliknya, bila pasar lesu atau bearish, maka harga cenderung lebih turun. Selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk mengerah diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Selanjutnya yaitu risiko investasi di instrumen pasar uang. Yang pertama yaitu risiko gagal bayar. Risiko investasi ini umumnya dijumpai pada reksa dan dana pasar uang.
pendapat tetap, campuran, dan terproteksi. Jenis investasi reksa dana ini biasanya memiliki porsi portofolio besar di obligasi, surat uang, dan truk. Selanjutnya yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai surat berharga. Fluktuasi nilai surat berharga ini dapat menyebabkan capital loss. Selanjutnya yaitu risiko reinvestment. Terjadinya karena bunga reinvestment tidak sesuai dengan prediksi. Akibatnya terjadi kerugian. Bunga reinvestasi ini tidak diteruskan pada investor, melainkan diputar kembali untuk menaikkan nilai aktiva bersih atau NAV dan harga raksa dana pasar uang. Yang selanjutnya yaitu keuntungan tidak pasti. Raksa dana pasar uang termasuk jenis investasi pasar uang yang beresiko. Salah satunya sebabnya adalah memberikan keuangan tidak pasti dan tidak pasti dengan bunga yang suatu saat berubah-ubah. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu nilai imbal hasil fluktuatif. Nilai imbal hasil atau RUT dikatakan fluktuatif karena bergantung pada tingkat suku bunga pasar yang berubah-ubah. Jika Anda menemukan RUT sekitar 2% atau sampai 6% per tahun, maka itu diindikasi atau diperkirakan kenyataan imbal hasil itu bisa saja lebih rendah, sama besar, ataupun lebih tinggi. Sekian dari video pembelajaran saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.